Shalom, Prinses yang terkasih dalam Kristus. Salam sukacita. Berjumpa kembali bersama saya, Yohanes Iwan Lim, dalam RHPS, Renungan Harian Pembawa Sukacita. Pada hari ini, Kamis 13 Oktober 2022, bacaan dari Injil Suci Lukas pasal 11, ayat 47 sampai dengan 54. Dalam perikop, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan tema pemenungan hari ini adalah berani atau diam saja. Yang menjadi ayat pemenungan hari ini adalah ayat 52. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Prinses yang terkasih, dalam perikop, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, membuat mereka berusaha membinasakan Yesus. Mereka mengerahkan segala daya upaya untuk menjebak dan menghancurkan Yesus. Mereka yang sakit hati karena dikritik Yesus bersama-sama berusaha bagaimana caranya supaya Yesus tidak berbicara lagi. Berhadapan dengan itu, Yesus tidak gentar. Yesus memberi teladan. Ia tetap menyatakan kebenaran dan justru mengajak orang-orang untuk memperbaiki hidup mereka. Ya, memang benar, membutuhkan ilmu, pengetahuan, dan keberanian yang besar untuk bersikap seperti yang Yesus lakukan. Karena Yesus tidak mau ada orang-orang yang pandai, yang punya pengetahuan skill yang tinggi seperti ahli-ahli Taurat, justru menghalangi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya padanya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Prinses yang terkasih, kembali saya menerima bacaan tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai bahan pemenungan RHPS. Kali ini sedikit berbeda. Saya seperti dijewer oleh Tuhan Yesus dengan sindiran dan kritikannya. Saya sering berpergian bersama keluarga tanpa supir. Dalam artian, saya mengendarai sendiri. Dan anak-anak saya tahu persis bila saya mulai lelah mengendarai dan hampir sampai tujuan, pasti memacu kecepatan. Dan yang paling rawan saat lampu hijau dan jarak masih cukup jauh, tetapi jalanan kosong, maka saya biasanya tancap gas. Walau sudah muncul lampu kuning, tetap meluncur. Dan anak saya otomatis mengkritik saya, terutama yang berani, si sulung Tiara. Papa sudah melanggar. Padahal kalau mama atau yaya yang menyetir, dinasihati tidak boleh menerobos lampu merah. Dan saya mencari-cari cara untuk pembenaran diri. Itu kan jarak dekat, santai, ya harus taat lah. Tapi ini kan sudah jarak jauh, kita sudah capek, biar cepat sampai dan dapat segera istirahat. Tak apa-apalah, tadi pas lewat masih kuning kok. Prinses yang terkasih, Yesus mengingatkan saya hari ini
melalui tindakan anak saya yang berani mengkritik dan mengambil resiko, bisa ditegur oleh saya, bahkan dulu bisa saya marahin. Menjadi pemenungan kita bersama. Seringkali sikap kita sebagai orang tua, saudara, brother keeper, sister keeper, yang telah mengetahui kebenaran firman Allah, tetapi tindakan justru mengambil kunci pengetahuan dan lebih parahnya menghalang-halangi orang menemukan kebenaran firman Allah, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Prinsip yang terkasih, menjadi refleksi kita hari ini. Belajar dari sikap Yesus. Apakah sejauh ini kita berani menyatakan kebenaran meski akibatnya disingkirkan orang, bahkan dibungkam? Atau bisa jadi sikap yang sering kita ambil, terutama dalam pelayanan, adalah mencari aman, bersikap damai-damai saja, diam saja, tidak mau mengambil resiko untuk menyatakan kebenaran. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, jadikanlah kami pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah kami pembawa cinta kasih. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah kami pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah kami pembawa kebenaran. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah kami pembawa harapan. Dan mampukan kami menjadi pembawa sukacita. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, prinsip yang terkasih semuanya. Salam sukacita, berkah dalam.